Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang mulia Sayyid Talib Mukmin Quraisy Al-Hamid dan teman-teman di WhatsApp grup Islam Madhab. Jadi berkaitan isu ya, saya menyebut isu ya, nama-nama secara berurutan dari konsep Syiah Itsna Asyar ini. Pertama, panjang ini Habib, tapi gak apa-apa, saya persingkat. Dibahas oleh Fathul Bari, juz berapa itu? Juz 9 halaman 208 ya. Jadi ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang wafatnya, maka Pamanda Ibnu Abbas mengajak Imam Ali untuk sowan, untuk bertanya kepada baginda Rasulullah, siapa kira-kira pengganti beliau setelah wafat. Tapi Imam Ali dengan jenius menjawab, oh jangan, nanti kalau baginda Nabi memberikan jabatan itu pada kita, keluarga Bani Hashim begitu ya, itu untung, bagus, kuat lah. Tapi kalau tidak memberikan, seumur hidup dunia ini umat tidak akan memberikan gitu kan. Itu kan jawaban brilian dan bagus dari Imam Ali. Jadi panjang idhab bina ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falnas'alhu fi man hadzal amr in kana fina alimna dzalika wa in kana fi ghairina alimnahu fa awsa bina. Faqala Aliun inna wallahi la in sa'alnaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam famana'naha la yu'tina hannasuh ba'dahu wa inni wallahi la as'aluha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas Imam Ali gak mau ya. Itu di dalam perspektif dasar-dasar hadis dari mana Sunni. Yang kedua, waduh banyak ini. Jadi menanggapi klaim atau isu itu ya, misalnya ya banyaklah tentang urutan nama-nama 12 imam itu. Oleh kami juga lagi-lagi dalam Sahih Muslim juz 4 halaman 1 dan Sahih Bukhari hadis nomor 6682 itu di sana disebutkan kok. Jadi kulluhum min Quraisyin, baik di Sahih Muslim maupun Sahih Bukhari. Tetapi kenapa dari suku Quraisy ini kok dipaksa menjadi 12 imam, itu pun dari Imam Husain. Padahal kok tidak banyak kan, terlalu banyak jaraknya antara suku Quraisy dengan Bani Hashim kan. Apalagi ini dari Bani Hashim ke Imam Hasan dan Imam Husain kan ada pemaksaan lagi. Padahal hadisnya jelas kan. Wa Muslim an Jabir min Sumair annahu sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yazaluddin qa'iman hatta taqumu sa'atu aw yakuna 'alaikum 12 khalifatan kulluhum min Quraisyin. Ini pakai frase khalifatan, 12 khalifah dari Sahih Muslim. Sedangkan dari Sahih Muslim itu pakai frase amiron. Jadi saya baca, haddatsana Muhammad bin Musanna haddatsana Gundar haddatsana Syu'bah an Abdul Malik sami'tu Jabir bin Samurah qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu yakunu 12 amiran faqala kalimatan lam asma'ha faqala abi innahu qala
kulluhum min Quraisyin. Jadi ada pemaksaannya. Padahal hadisnya jelas suku Quraisy. Kenapa dipaksa kepada Bani Hashim? Itu pun dipaksa kepada keturunan Imam Husain. Padahal keturunan Imam Hasan kan posisinya sejajar juga ya. Itu dari faktor banyak ini. Belum lagi ada kaitannya dengan ayat apa, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu itu. Jadi nanti di sana itu walladzina amanu itu bukan hanya tertuju pada satu orang kan, banyak. Jadi walladzina amanu itu bisa kepada Imam Ali, bisa kepada apa? Sahabat siapa itu? Sahabat siapa lupa. Bisa kepada sahabat Abu Bakar, bisa kepada sahabat apa? Ubadah bin Samit begitu kan? Banyak itu. Itu dari segi bahasa. Tentang apa itu? Kaitannya dengan apa? Man kuntu maulahu fa aliyun maulahu, Allahumma wali man walahu wa adi man adahu. Itu kan peristiwa Idul Ghadir kemarin kan. Itu pun kita bisa membahasnya pertama dari segi bahasa ya. Jadi persoalan wilayah dan walayah itu apa namanya, berakibat juga kepada hadis itu. Jadi kalau apa namanya, kalau wilayah itu waduh kok panjang sekali. Bentar saya singkat itu Habib. Ini wilayah dan walayah itu menunjukkan bahwa yang dimaksud wali di sana adalah bukan pemimpin, tetapi apa, penolong. Gitu, arahnya ke sana. Jadi ya gak bisa dipaksakan bahwa Imam Ali itu sebagai pemimpin, tetapi sebagai penolong gitu aja. Dari hadis Ghadirhum itu panjang itu, nanti sababul wurudnya kan panjang itu ya kan. Terus yang terakhir itu saya membaca dari kitab ulama Syiah sendiri ya, bahwa seperti ditulis oleh yaitu seorang ulama besar di kalangan tasyayyu, yaitu Al-Hasan bin Musa An-Naubakhti, seorang tokoh ulama Syiah yang hidup pada pertengahan abad ketiga Hijriah hingga 4 Hijriah ya. Dalam kitabnya yang terkenal Firaqus Syiah, sebetulnya telah terjadi perbedaan dan perselisihan tentang nama-nama itu sejak awal mana. Jadi saya baca ini agak panjang nih Habib. Jadi pertama ya, setelah baginda Rasulullah SAW, Syiah itu terpecah menjadi 3 kelompok. Ini kan, jadi ini fakta sejarah dan yang juga dikonfirmasi oleh ulama Syiah ya. An-Naubakhti ini memberikan keterangan bahwa 12 imam itu ditentang oleh fakta sejarah sendiri ya. Misalnya ini, setelah baginda Rasulullah SAW wafat, Syiah itu terpecah terhadap 3 kelompok. Yang pertama, kelompok yang meyakini bahwa Imam Ali adalah imam yang harus ditaati dan bukan yang lainnya, berdasarkan nas dari Nabi. Beliau maksum ya, terjaga dari segala kesalahan, yang berwilayah dengannya akan selamat ya. Ini disebut sebagai kelompok Al-Jarudiyah ya kan. Kelompok yang kedua, kelompok yang meyakini Imam Ali memang yang paling berhak
sesudah baginda Rasulullah SAW wafat karena keutamaannya. Sekalipun demikian, mereka membenarkan imamah atau khalifah dari Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar dikarenakan keridhaan serta baiat Imam Ali terhadap keduanya secara sadar tanpa paksaan, bahkan menjadi penasihat ya. Penasihat Umar, Abu Bakar dan Umar. Kelompok ini disebut Al-Batriyah, ya kan? Itu kelompok yang ketiga sama dengan pendapat yang kedua, Al-Batriyah itu, hanya saja mereka berpendapat bahwa mentaati imam yang sudah ditetapkan itu hukumnya wajib. Maka siapapun yang tidak mentaatinya dia kafir dan sesat. Ya. Jadi pada masa ini An-Naubahti juga menyebutkan munculnya kelompok Khawarij dari kalangan Syiah, yaitu pasukan pendukung Imam Ali. Mereka ini kemudian mengkafirkan Imam Ali karena melakukan tahkimur rijal, ya kan? Pada periode ini juga seperti yang akan terlihat dalam peristiwa sejarah tercatat munculnya Abdullah bin Saba, dan kelompok Syiahnya selanjutnya disebut sebagai Syiah Sabaiyah. Nanti saya buktikan bukan tokoh fiktif ini yang mengatakan bahwa Abdullah bin Saba ini tokoh benar-benar ada. Nanti dari kalangan ulama Syiah sendiri, itu persoalan lain. Itu setelah baginda Nabi wafat sudah ada 3 kelompok ya. Selanjutnya setelah Imam Ali wafat, Syiah terpecah menjadi 3 kelompok lagi, Habib. Kelompok yang pertama berpendapat Imam Ali tidak wafat terbunuh dan tidak akan wafat sehingga ia berhasil memenuhi bumi dengan keadilan. Menurut An-Naubahti, kelompok ini ghulu ya, ekstrim yang pertama. Kelompok ini disebut Syiah As-Sabaiyah, pimpinan Abdullah bin Saba. Ya kan? Panjang penjelasannya itu. Kelompok yang kedua berpendapat bahwa Imam Ali memang wafat dan imam sesudah beliau adalah putranya, yaitu Muhammad bin Ali Al-Hanafiyah. Bukan Imam Hasan, bukan Imam Husain ini. Karena dia dari bukan dari ibunya Imam Hasan dan Imam Husain ya. Karena dia yang dipercaya membawa panji Imam Ali dalam peperangan di Basrah. Kelompok ini disebut Al-Kaisaniyah ya. Mereka mengkafirkan siapapun yang melangkahi Imam Ali dalam imamah, ya kan? Juga mengkafirkan Al-Husifin, Ahlul Jamal. Tokoh kelompok ini adalah Al-Mukhtar bin Abi Ubad Ats-Tsaqafi. Mereka mengaku bahwa Jibril pernah menurunkan wahyu kepadanya. Bahkan kelompok ini meyakini bahwa di antara putra-putri Imam Ali, Muhammad bin Ali Al-Hanafiyah ini yang paling alim allamah. Ini kelompok yang kedua ini. Selanjutnya kelompok yang ketiga setelah wafatnya Imam Ali ini berkeyakinan bahwa Imam Ali memang wafat dan imam sesudahnya adalah putranya, yaitu Al-Hasan As-Sibti. Ketika kemudian Al-Hasan As-Sibti menyerahkan kekhalifahan ini kepada sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, mereka memindahkan imamah kepada Al-Husain. Sebagian mereka mencela Al-Hasan, bahkan Al-Jarrah bin Sinan Al-Ansari pernah menuduhnya sebagai musyrik dan membacok pahanya dengan pedang. Ini jadi Imam Hasan dibacok ya. Ini masih di dalam kitab yang sama, Firaqus Syiah ya. Saya mulai dari halaman 20 ini. Ini masih halaman 22. Tetapi ya kan, sebagian Syiah berpendapat bahwa sesudah wafatnya Imam Hasan As-Sibti maka yang menjadi imam adalah putranya, yaitu Al-Hasan Al-Musanna ya, Ar-Ridha ya bin Al-Hasan As-Sibti, ya kan? Nah, beliau ini Al-Isfahani bersama Ali bin Husain Zainal Abidin serta Umar bin Hasan dan Zaid bin Hasan adalah cucu-cucu Imam Ali bin Abi Thalib yang menyertai Al-Husain dalam peristiwa Karbala dan selamat dari pembunuhan. Jadi yang selamat itu bukan hanya Imam Ali Zainal Abidin, tapi banyak yang selamat ini ya kan. Itu menurut kitab Maqatilut Talibiyin halaman 119. Ya, selanjutnya sesudah syahidnya Imam Husain ya dalam peristiwa Karbala itu,
di mana sebelumnya beliau diundang oleh orang-orang Syiah juga di Kufah kan. Tetapi ketika karena ancaman, maka orang-orang Syiah di Kufah itu menjadi belasan ribu orang itu malah memusuhi Imam Husain. Iya kan? Bukan menurut saya ini, menurut Tarikhul Yaqubi, Tarikh Al-Yaqubi juz 2 halaman 241 242, juga menurut Murujuz Zahab juz 2 halaman 64 oleh ulama ahli sejarah dari Syiah yaitu Al-Mas'udi Asy-Syi'i. Ya kan? Nah, itu. Jadi sesudah syahidnya Imam Husain ada beberapa kelompok lagi. Sebentar. Adapun yang ikut syahid bersama Imam Husain dalam peristiwa di Karbala, yang ikut syahid ya, putra-putra Imam Ali yang bernama Abu Bakar, Utsman dan Abbas. Jadi gak benar bahwa di antara 4 sahabat besar itu ada pertentangan. Buktinya ini, Imam Ali punya anak namanya Abu Bakar, namanya Utsman, namanya Abbas. Putra Imam Hasan ada juga yang bernama Abu Bakar. Putra Imam Husain ada juga yang bernama Ali Al-Akbar bin Al-Husain ya. Ini semua menurut kitab Tarikhul Khalifah bin Al-Khayyab halaman 234, juga menurut Tolibiyin tadi halaman 80, juga menurut Tarikh Al-Mas'udi juz 2 halaman 71. Bukan menurut saya ini. Jadi setelah wafatnya Imam Husain ya, di dalam kitab Firaqus Syiah itu halaman 26 sampai 33 terpecah dalam berbagai kelompok. Ini wafatnya Imam Husain saja loh Habib. Kelompok yang pertama yang mengakui bahwa sesudah wafatnya Imam Husain, imamah berlanjut kepada putranya, yaitu putra Ali yang lain, yaitu Muhammad bin Ali Al-Hanafiyah ya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Kemudian kelompok yang meyakini Muhammad bin Ali Al-Hanafiyah ini terpecah menjadi 2 kelompok lagi. Ada yang berkeyakinan bahwa Muhammad bin Ali Al-Hanafiyah yang disebut Al-Mahdi itu tidak pernah wafat. Ada yang berkeyakinan beliau wafat. Dan selanjutnya sebagai imam adalah putranya, yaitu Abu Hashim bin Muhammad bin Ali ya. Kelompok ini disebut sebagai Syiah Al-Hashimiyah. Kemudian mereka terpecah lagi, dari pecahan-pecahan ini terpecah lagi. Ada yang berkeyakinan bahwa Abu Hashim memberikan wasiat kepada Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Kelompok ini disebut Syiah Ar-Rawandiyah ya kan. Ya. Setelah wafatnya Imam Husain itu kelompok yang pertama dengan pecahan-pecahannya Habib. Jadi ini menunjukkan bahwa Imam 12 itu ya ditentang banyak imam juga, dan lebih banyak ini kan dari firqah-firqah ini. Kelompok yang kedua, kelompok yang mengakui bahwa sesudah wafatnya Imam Husain, maka imamah berlanjut kepada putranya yang masih hidup, yaitu Imam Ali Al-Asghar Zainal Abidin As-Sajjad, yang ibunya bernama Jihan Shah, putri Kaisar Persia Yazdarjid bin Syahriar ya. Di dalam kitab yang sama ini, kelompok yang ketiga mengakui bahwa setelah syahidnya Imam Husain maka imamah telah selesai atau terputus. Nah, ini asik lagi ini. Jadi imamnya tidak 12, ini kurang ini. Sebab menurut kelompok ini yang disebut namanya oleh Rasulullah SAW sebagai Ahlul Bait baginda Nabi hanyalah 3 orang, yaitu Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain. Dan kalau dalam diperlebar lagi dalam Ahlul Kisah itu kan 5, baginda Nabi, Sayyidah Siti Fatimah Zahra, Al-Batul, Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain, itu kan. Nah, itu kelompok lain lagi. Kelompok yang keempat adalah kelompok yang menyebut bahwa sesudah syahidnya Imam Husain, imamah berlanjut hanya pada keturunan Al-Hasan maupun Al-Husain saja. Siapapun di antara mereka yang mengklaim sebagai imam, maka mereka adalah imam yang wajib ditaati. Banyak ini. Imam Husain dan Imam Hasan itu keturunannya banyak. Barang siapa yang lalai melakukannya, maka ia kafir. Mereka itu adalah kelompok Al-Sarhubiyah, Syiah Syarhubiyah. Itu setelah wafatnya Imam Husain. Selanjutnya setelah wafatnya Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad,
muncul beberapa kelompok-kelompok Syiah lagi, antara lain satu kelompok Syiah Az-Zaidiyah. Ini kelompok Syiah di Yaman yang kitab-kitabnya, kitab-kitab fikihnya mirip dengan kami ya. Bahkan Imam Asy-Syaukani itu Nailul Awtar sering kita kaji kan Habib. Az-Zaidiyah ini pengikut Imam Zaid bin Ali bin Husain yang meyakini sekalipun Imam Ali bin Abi Thalib lebih utama dari Abu Bakar dan Umar, tetapi khilafah keduanya adalah sah. Nah ini asik kan. Mereka juga berkeyakinan bahwa imamah dapat diraih oleh siapapun dari keturunan Nabi SAW apabila mereka memperjuangkan hal itu. Nah, ya kan? Tidak hanya terbatas kepada keturunan Imam Husain saja, siapa saja dari keturunan baginda Nabi asalkan memperjuangkan boleh. Setelah syahidnya Imam Zaid, kelompok ini diteruskan oleh putra-putranya yaitu Yahya dan Isa. Itu. Kelompok yang kedua setelah wafatnya Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad ini adalah kelompok yang mengakui bahwa imamah sesudah Imam Ali Zainal Abidin adalah putranya yaitu Muhammad Al-Baqir. Ya, ini kelompok Isna Syariah itu Habib. Ini enggak apa-apa Habib kadung menjawab ini. Sesudah wafatnya Imam Muhammad Al-Baqir ya, Syiah terpecah lagi dalam 3 kelompok. Kelompok pertama mengakui imamahnya Muhammad bin Al-Hasan bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Wah, ini yang disebut sebagai Al-Qaim dan Al-Mahdi. Jadi Muhammad Al-Qaim Al-Mahdi ini bin Imam Hasan bin Imam Husain bin Imam Ali. Ini bukan Syiah 12 itu. Yang kedua, kelompok yang mengakui bahwa imamah sesudah wafatnya Muhammad Al-Baqir adalah putranya yaitu Imam Ja'far As-Shadiq. Ya, ini Imam 12 Ja'fariyah disebut Syiah Imamiyah ini kan. Kelompok yang ketiga, kelompok Al-Mughiriyah, pengikut Al-Mughirah bin Sa'id yang mengakui Al-Mughirah lah yang mendapatkan wasiat dari Imam Muhammad Al-Baqir sebagai imam hingga munculnya Al-Mahdi yaitu Muhammad bin Abdullah bin Al-Hasan bin Al-Hasan. Jadi Al-Mahdinya itu lain lagi nih. Nah, itu. Selanjutnya sesudah wafatnya Imam Ja'far Shadiq, Syiah terpecah lagi dalam 6 kelompok. Wah, asik lagi nih. Sudah banyak berarti. Berarti dengan yang saya baca fakta sejarah juga yang ditulis oleh Imam Syiah ini An-Naubakhti ini menunjukkan bahwa wasiat 12 imam itu dipertanyakan oleh fakta sejarah kan. Jadi apakah wasiatnya itu yang fiktif atau keluarga-keluarga daripada imam itu yang tidak patuh terhadap wasiat itu. Ya, pilihan yang sangat menyulitkan kan Habib. Saya baca selanjutnya. Sesudah wafatnya Imam Ja'far Shadiq, Syiah terpecah menjadi 6 kelompok. Yang pertama, kelompok yang mengakui bahwa Imam Ja'far Shadiq adalah Al-Mahdi. Imam Ja'far Shadiq tidak wafat sehingga sukses menjadi pemimpin umat manusia. Inilah kelompok An-Nawusiyah. Ini lain lagi ya. Kelompok yang kedua mengakui bahwa imamah sesudah Imam Ja'far Shadiq adalah putranya yaitu Imam Ismail. Mereka juga berkeyakinan bahwa Imam Ismail tidak wafat sehingga berhasil memimpin umat. Dialah Al-Qaim. Inilah kelompok Al-Ismailiyah Al-Khalisah. Ya kan? Kelompok Ismailiyah ini yang mendirikan Universitas Al-Azhar di Kairo itu. Kelompok yang ketiga meyakini bahwa imamah sesudah Imam Ja'far Shadiq adalah Muhammad bin Ismail bin Ja'far, cucu Imam Ja'far. Ya, menurut kelompok ini wafatnya Imam Ismail pada masa hidup sang ayah Imam Ja'far menunjukkan bahwa imam sesudah Imam Ja'far adalah putra Ismail yaitu Imam Muhammad. Apalagi mereka juga berpendapat bahwa sesudah periode Al-Hasan dan Al-Husain, imamah tidak lagi berputar dari kakak ke adik, melainkan dari ayah ke anak. Karenanya imamah sesudah Imam Ja'far tidak berpindah dari Ismail ke saudaranya yaitu Abdullah atau Musa, melainkan ke putranya yaitu Muhammad yang disebut juga sebagai Al-Mahdi. Inilah kelompok yang disebut Syiah Al-Mubarakiyah.
Termasuk dalam kelompok Syiah Ismailiyah ini kelompok pengikut Abil Khattab yang lebih populer dengan sebutan Al-Khattabiyah. Kelompok Al-Khattabiyah ini juga dikenal dengan sebagai As-Sab'iyah karena mereka meyakini bahwa jumlah imam ya adalah 7 saja, bukan 12 ya. Kelompok ini juga dikenal sebagai kelompok Syiah Qaramithah yang waktu itu merampas Hajar Aswad itu kan dipindahkan oleh Syiah Qaramithah ini. Kelompok yang keempat adalah yang mengakui bahwa imamah sesudah Imam Ja'far Shadiq adalah putranya yaitu Imam Muhammad bin Ja'far. Dan kemudian ke anak keturunannya. Kelompok ini bernama As-Sumaytiyah yang dipimpin oleh Yahya bin Abi As-Sumayt ya. Kelompok yang kelima yaitu meyakini bahwa imamah sudah Imam Ja'far Shadiq adalah putranya yaitu Abdullah bin Ja'far Al-Aftah. Mereka berhujjah dengan hadis yang disampaikan oleh Imam Ja'far Shadiq bahwa imamah itu adanya pada anak tertua imam, anak sulung ya. Dan Abdullah adalah putra tertua Imam Ja'far dan telah memproklamirkan diri sebagai imam. Wah, ini apakah imamnya yang tidak patuh terhadap wasiat 12 imam itu atau wasiat 12 imam ini memang fiktif gitu Habib. Jadi hampir semua Syiah dan fuqaha yang meyakini imamah Ja'far Shadiq kemudian menurun ke imamah Abdullah. Kelompok ini disebut Al-Aftiyah. Mereka juga berkeyakinan bahwa sesudah Abdullah imamah berlanjut kepada keturunannya. Kelompok yang keenam adalah kelompok yang mengakui bahwa sesudah wafatnya Imam Ja'far Shadiq dan putra tertuanya yaitu Imam Abdullah bin Ja'far Shadiq, maka imamah berpindah ke putra Imam Ja'far yang lain yaitu Musa Al-Kadhim dan kemudian ke anak keturunannya. Ini Syiah imamiyah kan. Selanjutnya, sesudah wafatnya Imam Musa Al-Kadhim, Syiah terpecah lagi dalam 5 kelompok. Di antaranya adalah yang meyakini bahwa imamah sesudah Imam Musa Al-Kadhim adalah putranya yaitu Ali Ar-Ridha. Ya. Juga meyakini bahwa imamah berhenti sampai tingkat ini saja, sampai tingkat Imam Musa Al-Kadhim. Kelompok ini disebut Al-Waqifah. Kalau yang berlanjut kepada Imam Ali Ridha ini ya kelompok imamiyah 12 imam itu. Selanjutnya sesudah wafatnya Imam Ali Ridha, Syiah terpecah lagi dalam berbagai kelompok banyak. Di antaranya adalah yang meyakini bahwa sesudah Imam Ali Ridha, imamah berpindah ke putranya yaitu Muhammad bin Ali ya. Yang waktu itu belum baligh, ia masih berumur 7 tahun sehingga membuat perpecahan di kalangan pengikutnya. Ya kan? Aduh, tinggal sedikit lagi Habib. Sesudah wafatnya Imam Muhammad, Syiah terpecah lagi dalam beberapa kelompok, antara lain yang meyakini bahwa imamah sesudahnya adalah Ali bin Muhammad, ya kan? Selanjutnya, sesudah wafatnya Imam Ali bin Muhammad, Syiah terpecah lagi dalam beberapa kelompok, antara lain yang meyakini bahwa imamah sesudah Imam Ali berlanjut kepada putranya yaitu Al-Hasan bin Ali. Beliau inilah imam ke-11 dalam Syiah Isna Syariah atau 12 imam. Ya kan? Selanjutnya, sesudah wafatnya Imam Al-Hasan bin Ali atau Imam Al-Hasan Al-Askari ya, Syiah serta sahabat-sahabat Imam Al-Hasan bin Ali Al-Askari terpecah ke dalam 14 kelompok Habib. Ini berarti ada 14 kelompok lagi dari hampir puluhan bahkan ratusan tadi kan. Baik, yang pertama kelompok yang berpendapat bahwa Imam Al-Hasan Al-Askari sesungguhnya tidak wafat. Sebab beliau tidak boleh wafat karena beliau belum mempunyai anak yang tampil untuk menjadi imam. Karena bumi ini tidak boleh kosong dari konsep imamah. Beliaulah Al-Qaim dan beliau sekarang ini sedang gaib. Jadi yang gaib itu Imam Al-Hasan Al-Askari, bukan putranya yang dari pandangan teman-teman tasyayyu yaitu Al-Mahdi Al-Muntadhar itu. Ini kelompok satu lagi. Yang kelompok yang kedua berkeyakinan bahwa Al-Imam Al-Hasan Al-Askari memang telah wafat. Tetapi karena dia adalah Al-Qaim dan Al-Mahdi, maka beliau tetap hidup sesudah wafatnya, sesuai dengan makna yang dikandung oleh Al-Qaim itu. Beliau Imam Al-Hasan Al-Askari memang tidak berputra dan beliau juga tidak mewasiatkan tentang kelanjutan masalah imamah ini. Waduh, gak apa-apa Bib, saya baca Bib. Selanjutnya, kelompok yang berpendapat bahwa Imam Al-Hasan Al-Askari memang telah wafat
dan tidak berputra, maka imamah sesudahnya adalah Ja'far, saudara dari Al-Hasan Al-Askari, ya kan? Kepadanya lah Al-Imam Al-Hasan Al-Askari berwasiat tentang imamah sebelum wafatnya. Kelompok selanjutnya yang keempat, Habib, berkeyakinan bahwa Imam Al-Hasan Al-Askari memang wafat tetapi tidak berputra dan tidak dan imam sesudahnya adalah Imam Ja'far, tetapi Imam Ja'far tidak menerima wasiat dari Al-Hasan Al-Askari melainkan dari ayahnya. Wah, ini meloncat lagi ini. Selanjutnya kelompok yang kelima berpendapat bahwa Al-Hasan Al-Askari memang telah wafat dan tidak berputra, tetapi imamah tidak ke Ja'far karena moralitasnya, melainkan ke saudaranya yang lain yaitu Muhammad bin Ali Ar-Ridha kan, yang dinilai lebih soleh dari Ja'far bin Muhammad bin Ali Ar-Ridha, Ja'far bin Ali Ar-Ridha, ya kan. Selanjutnya kelompok yang berpendapat bahwa Imam Al-Hasan memang wafat tetapi ia mempunyai satu-satunya putra bernama Muhammad yang ketika ayahnya wafat ia baru berumur 5 tahunan. Ia disembunyikan oleh ayahnya karena takut terhadap Ja'far, saudaranya Imam Hasan, juga terhadap musuh-musuhnya yang lain. Dan itulah salah satu ghaibahnya. Dialah yang ditunjuk oleh Imam Hasan Al-Askari untuk menjadi imam sesudah wafatnya. Dialah Al-Qaim, disebut Al-Mahdi dari paradigma teman-teman Syai'u yang gaib itu. Kelompok yang ketujuh yang berpendapat bahwa Imam Al-Hasan Al-Askari memang wafat. Beliau mempunyai putra yang baru lahir 8 bulan setelah wafatnya yang diberi nama Muhammad. Mereka mendustakan kelompok sebelumnya karena ada ungkapan dari Imam Al-Hasan dari Imam Ali Ar-Ridha bahwa kalian akan diuji oleh satu janin yang masih berada di perut ibunya, juga oleh anak yang masih menyusui, gitu kan. Kelompok yang ke-8 berpendapat bahwa Imam Al-Hasan Al-Askari memang wafat dan Imam Al-Askari sama sekali tidak mempunyai putra, sebab mereka telah memuji dan mencarinya ke mana-mana tapi tidak mereka dapatkan. Andai kata pendapat bahwa Al-Hasan Al-Askari adalah wafat dan ia mempunyai anak yang disembunyikan itu dibenarkan, maka bisa-bisa setiap orang akan mengklaim bahwa Rasulullah SAW telah wafat dengan meninggalkan putra yang disembunyikan. Dengan demikian pendapat ini dengan segala implikasinya. Kelompok yang ke-9 berpendapat bahwa Imam Hasan Al-Askari memang wafat, tidak berputra, karenanya tidak ada imam sesudahnya. Hal ini menurut mereka logis saja, seperti terputusnya kenabian dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Maka dengan wafatnya Al-Hasan Al-Askari putus pula lah mata rantai imamah. Gitu. Kelompok yang 10 dari wafatnya Imam Al-Hasan Al-Askari ini berkeyakinan dan kebingungan untuk menentukan siapa yang menjadi imam sesudah Imam Al-Hasan Al-Askari. Yang pasti kata mereka Al-Hasan Al-Askari adalah imam, namun kini telah wafat. Tetapi siapakah yang melanjutkan imamah sudahnya? Adakah dari putranya atau saudara-saudaranya? Mereka tidak bisa memastikan. Mereka tawakuf, berhenti, sehingga jelas permasalahannya. Tetapi yang pasti kata mereka, dunia ini tidak akan pernah kosong dari hujjah atau imam. Ya. Kelompok yang ke-11 berpendapat bahwa Imam Al-Askari memang wafat dan yang menjadi imam sudahnya adalah putranya Muhammad yang waktu itu masih kecil. Dialah Al-Mahdi Al-Muntadhar yang telah mendapatkan wasiat dari ayahnya, namun terjadi padanya Al-Ghaibah As-Sughra dan kemudian Al-Kubra. Inilah pendapat Syiah Itsna Asy'ariyah. Ya. Tetapi menurut Nasiruddin At-Tusi, tokoh yang disukai oleh Hulagukan itu, kelompok Syiah Itsna Asy'ariyah kemudian mengkafirkan orang-orang yang memerangi Imam Ali serta memfasikkan orang-orang yang berselisih dengan Imam Ali. Ya, lihat di kitab Kashful Murad Syarah Tajridul I'tiqad halaman 314 oleh Ibnul Mutahhar Al-Khulli. Selanjutnya tenang aja, Arif. Saya membacakan sehingga ya demikianlah itu Habib. Bahkan di dalam kitabnya yang ketal yaitu Asy-Syiah wa Tashih As-Sira baina Syiah wa Tashayyu
Profesor Dr. Musa Al-Musawi, salah seorang tokoh Syiah kontemporer yang hidup di Amerika dan sudah wafat kapan hari itu, menyebutkan bahwa sekalipun Imam Ali meyakini keutamaan dirinya, beliau justru menegaskan keabsahan baiat yang beliau berikan terhadap Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Ini masalah ini kan, masalah baiat. Jadi, panjang ini. Sehingga konklusinya Habib, menurut Al-Musawi, juga menurut Fakhruddin Ar-Razi, ya, dari kenyataan sejarah itu ada dua pilihan yang sama-sama sulit Habib. Ya, apakah wasiat 12 imam itu memang fiktif atau tidak ada, ataupun kalau ada, bagaimana posisinya hampir ratusan imam dari saudara-saudara sekitar imam 12 itu sendiri yang mengklaim dirinya juga sebagai imam selain 12 imam itu. Ini kan pilihan sulit sekali Habib. Demikian, nanti kalau saya bacakan panjang Habib. Ini saya ringkas dari berbagai kitab. Demikian, mohon maaf Habib Sayyid Thalib Mukmin Quraisy Al-Hamid. Matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.